Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya, Inang apa kabarnya? Sehat Kak Ruth. Kak Ruth gimana? Sehat Inang, masih ceria. Iya. Minggu ini kita akan beribadah dalam minggu apa ya Kak? Nama minggu kita yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Ya, tanggal 21 Juni 2020. Dengan tema kita yaitu kasih yang menopang semua ciptaan. Natsnya dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Iya, kita tetap beribadah dari rumah ya Inang. Kita akan memulai ibadah kita, adik-adik mohon persiapkan diri, ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari, semuanya bangkit berdiri di rumah masing-masing. Yap. Kita bernyanyi dengan ceria. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Memang harus setiap hari ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, kita harus senantiasa memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus berdoa dulu ya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ruth. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak lupa mengucapkan syukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Tanjung Sari, dan dapat beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, hadirlah di rumah kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk menerima sapaan Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum nanti kita akan mendengarkan apa nih habis? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Tangaku Namet-met. Semua kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Satu rumah ku namai
Sudah siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Siapa Kak ya yang akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita panggil sama-sama aja ya Inang. Yuk. 1, 2, 3. Inang Bibelfro. Iya, kita panggil sekali lagi. Inang Bibelfro. Iya, shalom. Shalom Inang. Apa kabarnya Inang Marta dan Kak Ruth? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Terima kasih, puji Tuhan, karena Inang dan Kak Ruth sehat, luar biasa. Begitu juga adik-adik kami sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah kita pada saat ini pasti sehat, kuat, ceria, luar biasa. Tapi supaya semuanya menjadi luar biasa lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami memuji Tuhan lewat ibadah kami, yaitu sekolah minggu, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi sukacita kami yang Kau penuhkan lewat lagu pujian, doa permohonan kami, dan firman-Mu akan menyapa kami. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Inang bercerita tentang firman Tuhan, untuk ibadah kita pada saat ini, kita buka kitab suci kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Baiklah kita baca secara responsoria ya. Inang membaca ayat genap ayat 8, adik-adik di rumah membaca ayat ganjilnya. Kita mulai membacanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
Sampai di situ ayat bacaan kita. Adik-adik sekolah minggu, masih ingatkah firman Tuhan yang hari Minggu yang sudah kita dengarkan? Masih ingat enggak? Masih, Inang. Tentang apa ya, Inang? Tentang apa ya, Kak Ruth? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk apa itu? Manusia. Jadi Allah kita itu adalah Allah pencipta. Tapi bukan hanya Allah pencipta, tapi Allah itu juga Allah yang bagaimana, Inang? Yang memelihara. Yang memelihara. Allah yang mengasihi. Yang mengasihi. Jadi Allah kita itu Allah pengasih, Allah pemelihara, dan Allah yang penyayang. Tapi adik-adik, bukan hanya manusia yang dikasihi oleh Tuhan loh. Tapi Tuhan juga mengasihi segala binatang-binatang dan apa, Inang? Tanam-tanaman. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang hidup. Yang hidup, ikan dan burung-burung di udara. Jadi semua dikasihi oleh Tuhan. Tapi adik-adik, untuk memelihara segala ciptaan Tuhan itu diberikan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Makhluk yang mulia. Bahkan manusia itulah perpanjangan tangan Allah untuk memelihara, merawat, dan menjaga segala ciptaan Tuhan. Makanya manusia itu ditempatkan di tempat yang istimewa. Apa namanya, Inang? Taman Eden. Taman Eden, ya. Di Taman Eden diberikan segala sesuatu, kehidupan mereka. Mereka bisa menikmati segala ciptaan Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, walaupun begitu besar kasih Allah, walaupun Tuhan memperlengkapi semua yang ada di dalam kehidupan manusia itu, tapi manusia itu selalu berkekurangan. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Sehingga apa yang diberikan oleh Tuhan itu sepertinya menjadi milik sendiri. Mereka menggunakannya sesuka hatinya, lupa kepada Tuhan Sang Pemberi. Makanya Tuhan marah. Bagaimana Allah menunjukkan kemarahannya, hukumnya kepada manusia yang tidak taat kepada perintahnya. Makanya manusia itu bagaimana, Kak Ruth? Diusir, Rina. Iya. Mereka terpaksa diusir dari Taman Eden karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, walaupun begitu besarnya kasih Allah selalu mengasihi, walaupun manusia itu jahat, tapi manusia itu belum sadar diri, ya, masih tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan semena-mena, melakukan sesuka hati, melakukan apa yang mereka kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang terjadi dalam cerita Alkitab kita pada hari ini. Yaitu karena kejahatan manusia itu Allah mendatangkan apa, Inang? Air bah. Air bah. Tapi di tengah-tengah kejahatan manusia itu, tapi masih ada yang benar di hadapan Tuhan. Masih ada yang baik, masih ada yang taat, masih ada yang mau percaya kepada Tuhan. Siapa itu, Kak Ruth? Nuh, ya. Nuh dan keluarganya. Berapa keluarga daripada Nuh, Inang? Anaknya ada 3. Ada 3 anaknya, adik-adik, ya. Siapa itu nama anaknya daripada Nuh? Si Sem, Ham, Yafet. Dan 3 menantunya. Berarti berapa satu keluarga? Keluarga Nuh? 8 orang. Mereka lah yang benar di hadapan Tuhan. Makanya sebelum air bah datang, Tuhan sudah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat satu apa? Bahtera, ya. Tuhan menyuruh berfirman kepada Nuh supaya dia membuat bahtera untuk menjadi tempat mereka nanti ketika Allah marah dengan air bah. 7 hari lagi Tuhan setelah dia Nuh pas membuat bahtera itu, orang di sekelilingnya itu pada tertawa, ya. Bahkan Nuh itu dikatakan orang apa? Orang gila. Orang gila. Nuh, kamu gila ya, kamu gila. Masa membuat bahtera nggak ada air? Masa kamu mau bahtera nggak ada danau, nggak ada laut? Mau dikemanakan itu bahtera? Ada yang mengapain lagi, Kak Ruth?
Ada yang mengejek. Ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang berkata, Nuh itu sudah gila katanya. Tapi Nuh itu tidak marah. Nuh itu tidak mundur. Karena yang dilakukan itu adalah sesuai dengan perintah siapa, Inang? Tuhan. Tuhan. Dia dengan setia membuat bahtera ini. Dan setelah selesai 7 hari sebelum air bah datang, Tuhan sudah memerintahkan semua ciptaan Tuhan supaya masuk ke dalam bahtera. Yaitu lihat dulu ini adik-adik. Lihat ini adik-adik ya. Di sini Tuhan perintahkan supaya semua ciptaan Tuhan itu dimasukkan. Yaitu di sini apa yang dimasukkan ini dalam gambar untuk ke bahtera itu? Ada binatang. Ada binatang. Yang satu jenis berapa pasang? Sepasang. Sepasang ya. Umpamanya singa 1 pasang, kambing 1 pasang, semua 1 pasang. Semua harus dimasukkan ke dalam bahtera. Begitu juga keluarga Nuh. Tapi setelah semuanya dimasukkan sesuai dengan perintah Tuhan, baru Tuhan mendatangkan air bah. Air bah itu berapa lama? Ada sekolah minggu? 40 hari. 40 hari, 40 malam. Dalam 40 hari, 40 malam mereka di dalam perahu dengan hujan yang begitu lebat. Tapi mereka tidak takut karena Tuhan menyertai mereka. Dan setelah 40 hari, 40 malam baru Tuhan meredakan hujannya, ya. Baru hujannya surut dan bahkan tanahnya sudah apa, Inang? Kering. Sudah kering, ya. Sudah kering. Akhirnya Tuhan memerintahkan semua ciptaannya yang dimasukkan dalam perahu tadi keluar. Seperti ini. Inilah keluarga Nuh, ya, setelah tanah kering. Inilah keluarga Nuh, 8 orang yang selamat. Tapi adik-adik sekolah minggu kalau sudah terluput dari mara bahaya, apa yang kita lakukan? Umpamanya Tuhan luputkan kita dari kecelakaan, dari bencana alam, dari bahaya banjir. Apa yang kita lakukan pertama, Nang? Bersyukur, Inang. Bersyukur, ya, bersyukur. Begitu juga Nuh di sini. Mereka bersyukur membuat suatu mezbah untuk Tuhan, memberikan korban bakaran dari ternak yang telah disediakan untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Nuh? Tuhan itu senang. Tuhan itu melihat langsung. Tuhan itu mencium harum daripada persembahan bakaran yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nuh dan keluarganya. Dan pada saat itulah adik-adik sekolah minggu, Tuhan berjanji. Dikatakan dalam nats kita ini, aku tidak mengutuki bumi ini lagi, kata Tuhan. Aku tidak marah lagi, aku tidak memusnahkan lagi, aku tidak memisahkan bumi ini lagi, kata Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian antara manusia dan segala ciptaannya. Coba kita lihat, ini ada tayangan video, ya. Ada tayangan video yang kita lihat bagaimana Allah melakukan perjanjiannya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Adik-adik sekolah minggu, setelah melihat tayangan video tadi, sebagai tanda perjanjian Allah, apa yang dibuat Allah? Apa sebagai tanda perjanjian Allah dibuat di sana? Pelangi, Nang. Pelangi, ya kan? Pelangi yang berwarna-warni yang begitu cantik di langit yang biru katanya. Pernah nggak ada di sekolah minggu mendengar atau menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi? Pernah, Ina. Pernah nggak, Dek? Pernah ya. Nah, jadi kita nyanyikan dulu ya. Bang Roni, tolong musiknya supaya kita nyanyikan dulu Pelangi-Pelangi. Adik-adik di rumah sama-sama bernyanyi kita ya. Pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sekali lagi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Jadi pelangi itu bukan ciptaan manusia ya adik-adik sekolah minggu, bukan buatan manusia, tapi itu adalah ciptaan oleh Tuhan sendiri. Dan itulah tanda perjanjian Tuhan yang menyatakan bahwa aku tidak akan mengutuki bumi, tidak mendatangkan air bah lagi kata Tuhan. Jadi perjanjian itu mengingatkan bahwa Tuhan tidak marah lagi melalui air bah. Bisa enggak lagi marah Tuhan? Bisa. Bisa. Bisa lagi enggak menghukum Tuhan? Bisa. Tapi tidak melalui apalagi perjanjian Tuhan di sini? Tidak melalui air bah. Boleh-boleh juga melalui api, boleh-boleh juga melalui bencana yang lain. Tapi di sini Tuhan mengatakan tidak memusnahkan bumi lagi. Dan perjanjian Tuhan juga mengingatkan kita bahwa supaya kita tidak takut lagi kepada manusia, tidak takut lagi kepada binatang, tidak takut lagi kepada kalau datang apa hujan, tidak takut lagi kalau datang petir halilintar ya. Kenapa? Karena Tuhan jagai kita. Dan
Nats ini juga, perjanjian Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita mengasihi Allah terlebih dahulu, baru mengasihi orang tua dan mengasihi sesama manusia. Dan juga kita diingatkan sekolah minggu itu mengasihi alam ciptaan, ya. Bukan hanya mengasihi manusia, tapi juga mengasihi binatang, karena itu juga ciptaan Tuhan. Contohnya adik-adik sekolah minggu, kalau kita umpamanya ada memiliki kucing, ada memelihara anjing, memelihara apa lagi Nang? Ayam. Memelihara ayam, Ikan. di akuarium atau di kolam, ya harus tanda kita mencintai, mengasihi binatang itu, kita harus rawat dengan baik dengan memberikan makan, memberikan minum. Jangan jadi peliharanya kurus-kurus karena tidak dikasih makan. Nah, itu tandanya salah satu peringatan buat kita dari firman hari ini, harus memelihara binatang-binatang, ya. Dan yang kedua juga kita harus mencintai apalagi tumbuh-tumbuhan. Umpamanya ada tanaman-tanaman kita, ada bunga-bunga di pekarangan kita, kita harus rawat, kita harus pelihara. Umpamanya ada tumbuh rumput-rumput, jangan jadi apa? Jangan jadi Lebih besar rumputnya. iya, lebih besar rumputnya daripada bunganya, daripada tanaman-tanamannya, sehingga tidak terlihat keindahannya, ya. Jadi itu juga kita harus, apalagi sudah kelas 3 SD atau kelas 1 SD juga udah bisa loh nyiram bunga, ya kan? Sudah bisa nyiram bunga, cabut-cabut rumput. Nah, itu salah satu tugas kita anak sekolah minggu. Dan yang ketiga juga kita diingatkan, kita harus mencintai lingkungan hidup, ya, alam sekitar kita. Dengan apa itu? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan buang sampah, ya adik-adik. Umpamanya kita makan permen, langsung buang saja sesuka hati kita. Kita makan roti, plastiknya itu atau bungkusnya kita buang saja begitu saja. Makan pisang, makan rambutan, makan apa yang ada kulitnya, jangan dibuang sembarangan. Tapi buanglah pada tempatnya. Salah satu itu tugas kita, mengasihi Tuhan, mengasihi ciptaan Tuhan, ya. Nah, jadi kita adik-adik sekolah minggu, ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi orang tua. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama manusia. Dengan cara bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Berdoa. Apalagi Kak Ruth? Mengucap syukur dan melakukan apa? Firman-Nya. Kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita di rumah, apalagi dalam masih menghadapi situasi new normal, belum normal seperti biasa, ya. Berarti kita harus taat kepada protokol kesehatan. Dengan apa? Bersih-bersih, cuci tangan, apalagi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan bersih, ya. Artinya kita diajari supaya hidup bersih, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi kebersihan itulah sebahagian juga dari iman kita. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita melestarikan lingkungan hidup kita, mari kita mengasihi Tuhan dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami, anak-anak sekolah minggu bersama orang tua yang setia memuji Tuhan lewat lagu pujian, doa dan firman-Mu yang menyapa kami. Karena kasih-Mu selalu menopang semua ciptaan-Mu, bukan hanya kami manusia, tapi seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Dan melalui kasih setia-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan adalah sumber daripada segalanya.
bahwa Engkau telah berjanji bahwa Tuhan tidak mengutuki, tidak membinasakan dan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Kalaupun Tuhan menghukum kami karena kejahatan kami, tapi Tuhan pakai dengan cara yang lain. Tapi biarlah itu Tuhan, kami semakin mendekatkan diri dan sadar akan kejahatan yang kami lakukan. Tapi bagaimanapun kejahatan kami Tuhan, tapi kasih-Mu selalu setia menyertai kami. Supaya kami selalu kembali ke jalan-Mu yang benar. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati para orang tua yang setia mendidik, membesarkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan umur yang panjang kepada orang tua. Memberikan hikmat supaya orang tua selalu setia mengingatkan anak-anak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Dan untuk mendidik mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kami. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari segala godaan. Tapi biarlah kami senantiasa hidup dalam firman-Mu. Dan Engkau berfirman bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya adik-adik, untuk pengumuman minggu ini jangan lupa adik-adik nanti mempersiapkan persembahannya ya. Minta sama mama, papa, persembahan kita itu nanti kita kumpulkan, diserahkan ke sentua sektornya ya adik-adik. Jangan lupa. Demikian juga yang kedua. Yaitu, apa ini? Celengan. Celengan kita yang sudah dibagi jangan lupa untuk mengisinya sampai nanti penuh. Kita akan mengumpulkan di akhir tahun untuk pembangunan gedung sekolah minggu, untuk pembangunan rumah dinas dan perkantoran. Nah yang ketiga, kalau minggu lalu adik-adik ada proyek ketaatan mengenai penciptaan Allah. Nanti kita lihat ya di video yang akan ditayangkan. Demikian juga minggu ini ada proyek ketaatan adik-adik. Apa ya Kak? Adik-adik membuat satu video yaitu menyanyikan lagu Tangaku Namet-met untuk anak kelas kecil yaitu kelas Daud dan kelas Salomo. Dan videonya bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Iya, itulah ya adik-adik. Dan jangan lupa protokol kesehatan seperti yang tadi sudah dikatakan Inang, jangan main sembarangan ya. Jadi kalau ada adik-adik keluar kemana, jangan lupa cuci tangan. Iya. Kalau keluar juga pakai masker. Nah kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Iya. Kita bernyanyi dengan semangat. Istrinya, 3 orang anaknya.
lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari penciptaan Allah pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Kedua, cakrawala dan air. Ketiga, lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, benda-benda cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Kelima, binatang-binatang dan di air dan di daratan dan di udara. Keenam, manusia. Ketujuh, Allah beristirahat. Hari penciptaan Allah pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Kedua, Allah menciptakan cakrawala dan air. Ketiga, Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Kelima, Allah menciptakan binatang-binatang di laut, di darat, dan di udara. Keenam, Allah menciptakan manusia. Ketujuh, Allah beristirahat. Hari penciptaan Allah pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Kedua, Allah menciptakan cakrawala dan air. Ketiga, Allah menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala, matahari, bulan, bintang. Kelima, Allah menciptakan binatang
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, cakrawala dan air. Ketiga, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan. Keempat, benda-benda cakrawala seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, binatang-binatang di dalam air, di darat, dan di udara. Yang keenam, manusia. 7, Allah beristirahat. Hari penciptaan Allah. Hari 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang bulan. Hari kedua cakrawala dan air. Hari ketiga lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda cakrawala. Hari dan bintang. Hari kelima binatang Di air, di air dan darat dan udara. udara. Hari keenam manusia. Hari ketujuh Allah istirahat. Hari penciptaan Allah. Hari pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Hari kedua cakrawala dan air. Hari ketiga lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda cakrawala. Jangan Pin. Matahari, bulan, bintang. Hari kelima binatang-binatang di air, di darat, dan di udara. Hari keenam manusia. Hari ketujuh Allah beristirahat. Hari penciptaan Allah. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Kedua, cakrawala dan air. Ketiga, lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Empat, benda-benda cakrawala. Matahari, bulan, bintang. Lima, binatang-binatang di air, di darat, dan di udara. Keenam, manusia. Ketujuh, Allah beristirahat. Hari penciptaan Allah. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang dan gelap. Kedua, cakrawala